Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua kali ini, ya, mata kuliah jaringan komputer terapan 1, kita akan bahas switching VLAN ya. Nah, di switching VLAN ini kemarin kita sudah bahas kan pengenalan jaring Cisco-nya. Sekarang kita bahas di sini adalah switching VLAN atau Oke, di sini adalah gate-nya, ya, gate konfigurasi VLAN-nya. Nah, nanti kita bisa pakai ini sebagai acuan untuk mengonfigurasi VLAN. Nah, sekarang kita bahas dulu apa itu VLAN. VLAN itu ada LAN di dalam LAN. Ya, intinya LAN di dalam LAN itu adalah kita bisa membuat LAN di LAN yang sudah ada. Ya, jadi itu maksud dari LAN di dalam LAN. Nah, seperti apa cara kerjanya ya nanti kita praktekkan saja. Terus berikutnya adalah teknik memisahkan beberapa IP network secara logikal pada sebuah switch. Nah, ini yang membedakan kalau kita menggunakan VLAN dengan kita menggunakan pembagian IP network secara router ya, secara router yang membaginya. Jadi kalau secara router pembagian networknya tergantung dari berapa banyaknya port yang ada di router tersebut. Ya, kita misalnya punya router cuma 2 port, ya berarti kita hanya bisa membagi 2 network gitu. Nah, kalau di VLAN pembagiannya berdasarkan dari pembagiannya dibuat dari switch-nya secara logikal gitu. Jadi secara fisik terlihat satu switch, logikanya kalau satu switch itu satu broadcast domain, tapi dengan VLAN satu switch ini kita bisa bagi beberapa broadcast domain atau bagi beberapa IP network. Dengan VLAN, broadcast domain akan terpecah walaupun semua host terhubung pada sebuah switch. Nah, yang tadi ya, ini mengacu tadi pada penjelasan saya yang tadi. Tidak ada routing, ya, komputer yang berbeda VLAN tidak dapat berkomunikasi. Nah, ya beda halnya dengan kita pembagian melalui router. Setiap network yang dibagi melalui router, ya seharusnya secara default dia sudah bisa nyebrang ya atau bisa berkomunikasi antar network yang berbeda. Tapi dengan pembagian IP network secara VLAN, nah ini tidak bisa kalau misalnya tidak ada router. Jadi tetap butuh router untuk menghubungkan antar VLAN-nya. Kecuali nanti si switch-nya switch layer 3. Nah, ini nggak butuh router, tapi si switch layer 3-nya kita akan jadikan sebagai VLAN-nya gitu, menjadi router. Jadi dia bisa menghubungkan antar VLAN yang berbeda. Gambarnya ternyata kurang jelas ini ya. Ntar saya cari dulu. Cisco switching. Nah, ini seperti ini. Jadi awalnya kita tanpa VLAN seperti ini. Ya, di sini ada poinnya, di sini ada network marketing sama network teknisi. Ya, secara logika untuk memisahkan dua network tersebut kita membutuhkan router. Ya, router tersebut minimal berarti ada 3 di sini, 3 port. Yang pertama mengarah ke internet, ya, yang kedua mengarah ke network marketing, yang ketiga mengarah ke network teknisi. Ya, seperti itu pembagiannya. Berarti ini pembagian secara fisikal. Ya, jadi tergantung berapa banyaknya IP network yang ada di router tersebut. Gitu. Ya, di sini kita bisa lihat berarti ketika
pembagiannya secara router, berarti kalau misalnya di lantai satu ada ada network marketing dan teknisi, berarti harus beda suite di sini. Ini suite lantai satu ada suite untuk marketing, lantai satu ada suite teknisi. Di lantai dua ini harus ada tarikan atau uplink namanya, dari lantai satu ke lantai dua, switch lantai 2 pun ada suite marketing, di lantai 2 pun juga harus ada suite teknisi yang uplink dari lantai satu, suite lantai satu, teknisi ya gitu. Ya, jadi intinya di sini banyak perangkat yang harus kita beli ya. Di lantai satu kita harus memiliki dua switch, di lantai 2 pun kita harus mempunyai dua switch. Dan ini juga tergantung lagi dari, kalau misalnya mau nambah divisi, misalnya divisi ARD, ya berarti kita harus tambah lagi Ethernet yang ada di router ini gitu. Nah, itu tanpa VLAN. Sekarang kita bandingkan kalau kita menggunakan VLAN. Nah, dengan menggunakan VLAN, kita di sini dilihat cukup punya dua port saja. Yang satu mengarah ke internet, yang kedua mengarah ke switch. Gitu. Nah, di switch ini, di switch lantai satu ini tidak perlu ada dua switch ya untuk membagi antara marketing dengan teknisi. Nanti kita hanya membagi berdasarkan portnya aja. Misalnya port, ya kita definisin dulu sini ya. Di router ini port 1. Ini router mengarah ke switch ke port terakhir, ke port 24. Nah, berarti port 1 sampai dengan port 10 misalnya itu punyanya orang marketing. Nanti port 11 sampai dengan port 23 itu punyanya orang teknisi. Nah, itu kita bagi seperti itu. Atau ya, kita sisain lagi satu lagi ya, di port 23. Berarti ini tadi dari 11 sampai 22 ya, atau dari 11 sampai 20. Nah, berarti kita narik lagi di 23, tarik ke port ke switch yang atas 23 juga. Port 23 nanti dibagi di sini. Nah, intinya dari sini terlihat kita tidak perlu lagi banyak perangkat ya untuk menghubungkan uh, beda network seperti ini. Dan ini kalau kita baca di sini ada terlihat ada dua network yang berjalan di satu tarikan kabel. Ya, itu di VLAN 10 dan VLAN 20. Itu. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, secara default VLAN terbentuk adalah VLAN 1 atau native VLAN, ya, orang bisa nyebutkan VLAN. Biasanya VLAN 1 ini dipakai untuk mengkoneksikan ke switch unmanageable, ya. Nah, biasanya switch unmanageable yang bisa connect ke VLAN-nya, ya biasanya dia connect ke VLAN 1 atau native VLAN. Secara default semua port switch menjadi anggota VLAN 1. Awalnya sebelum dikonfigurasi VLAN, semua port itu dikonfigurasi menjadi satu VLAN yang sama, yaitu VLAN 1. Nah, VLAN 1 tidak bisa dihapus. Awalnya seperti ini. Ini seperti switch yang tidak di manage, unmanaged ya. Jadi semua switch ya tidak dibagi. Semua satu switch ini ya semua portnya ya satu broadcast domain yang sama. Oke. Nah, ini cara pembuatannya. Pertama kita buat VLAN 10 namanya marketing, VLAN 20 teknisi. Nah, jadi di sini yang dilihat itu bukan name-nya, tapi di sini VLAN ID namanya. Ya, beda VLAN ID itu beda VLAN. Kalau namanya sama sekalipun saya marketing ini marketing, VLAN ID beda dianggap beda. Nah, seperti itu. Oke, kita langsung mulai saja. Nanti kita verifikasi ya sampai dia kelihatan aktif seperti ini. Oke, kita coba sekarang. Saya pakai tracer ini. Ini ya, satu switch dulu. Ini saya kasih buat switch lantai 1. Di sini saya ada dua VLAN. Oke, sini ada pembagian dua VLAN. Saya buat seperti ini terlebih dahulu. Yang warna kuning
ini sebagai Oke, ini kuning. Kita buat lagi di sini misalnya warna hijau. Ini kuning, saya buat ini sebagai VLAN teknisi, VLAN 10, yaitu teknisi. Yang sebelah sini VLAN 20, yaitu marketing. Oke. Nah, ini boleh kita kasih IP terlebih dahulu atau belakangan, bebas. Ya, jadi kita kasih IP terlebih dahulu ya untuk kali ini. Nah, untuk VLAN ini wajib IP-nya beda network ya. Nah, kalaupun nanti satu network pun karena beda VLAN ID, dia dianggap beda networknya, jadi tidak akan bisa terkoneksi. Gitu. Jadi sekarang kita bedakan dulu untuk VLAN 10 atau VLAN teknisi, kita kasih network 192.168, IP-nya 10.1. Ya, ini sama ini aja cukup. Untuk yang ini kita kasih berarti 192.168.10.2. Untuk yang marketing ini kita buat 20.1 sama 20.2. Oke. Nah, kalau sudah baru kita konfigurasi VLAN-nya. Nah, di sini kita buat berarti VLAN 10 name berarti tadi teknisi, exit. Kita buat lagi VLAN 20 name marketing. Nah, kalau sudah selesai seperti ini kita bisa verifikasi, kita lihat dulu raw VLAN. Nah, ini sudah terbentuk VLAN 10 sama 20 teknisi dan marketing, dan statusnya adalah aktif. Nah, langkah berikutnya kita tinggal memasukkan port mana saja yang masuk ke dalam VLAN 10, port mana saja yang masuk ke dalam VLAN 20. Nah, sesuai dengan gambar kita, ya di paket tracer kita, bahwa port 1, port 2, ini port 1, ini port 2, ini ke VLAN 10. Port 3, port 4 ke VLAN 20 atau marketing. Oke, sekarang kita tinggal memasukkan saja. Ini kita exit. Nah, ada dua cara untuk memasukkan port ke dalam VLAN. Cara pertama satu-satu ya. Cara satu-satu itu maksudnya satu port langsung masuk ke satu VLAN, satu port lagi ke satu VLAN. Nah, ada yang sekaligus. Ya, tadi kita sudah definisikan Ethernet 1 dan 2 dia ke VLAN 10, berarti kita langsung sekaligus saja. Nanti kita pakai di sini INT range ya. Berarti kita masukin ini. FA 1 sampai dengan 2. Nah, gitu. Jadi tinggal masukkan nomornya aja, nomor portnya. Oke, sudah. Nah, kita ya ini proses pendefinisian bahwa kita akan memasukkan port 1 dan port 2. Nah, ini yang kita masukkan ke VLAN 10. Port akses VLAN 10. Nah, ada pertanyaan, Pak, ada yang di internet saya lihat pakai ada switchport mode akses VLAN 10. Nah, ini kok Bapak nggak pakai switchport mode akses gitu, atau switchport ya nggak pakai mode akses ya, karena secara default kita nggak perlu lagi buat mode akses gitu, karena memang dia sudah akses gitu, jadi nggak perlu lagi ada mode akses, langsung aja switchport akses VLAN 10. Oke, kalau sudah kita cek show VLAN. Nah, ini sudah masuk.
dan sudah masuk ke anggota VLAN 10, dan ini keluar dari VLAN 1 atau VLAN default. Nah, sekarang langkah berikutnya kita exit, kita buat lagi, berarti interface range 3 dan 4 ya, FA 0 3 sampai dengan 4, support akses VLAN 20. Oke, sekarang kita cek info VLAN. Nah, ini sudah selesai. Kita simpan. Ini ada port 3 dan port 4 masuk ke VLAN 20 marketing. Nah, ini sudah selesai pembuatan VLAN gitu doang, nggak susah. Nah, ini kita bisa cek di sini. Nah, ini belum ini ya, belum up nih. Kalau masih belum up seperti ini, kita bisa pas forward time sampai di hijau. Nah, oke. Ini berarti hanya bisa terkoneksi dengan network satu networknya aja. Padahal ini kan switch ya, harusnya antar network bisa. Harusnya dia terkoneksi satu network aja, tapi di sini kita buat dua network, network 10 dan network 20. Nah, karena udah dibagi VLAN juga ya, ini juga sudah hanya VLAN-nya saja yang bisa terkoneksi. Atau VLAN-nya aja yang bisa terkoneksi. Nah, ini sukses dua-duanya. Ya, kalau nyebrang nggak bisa. Ya, tadi ya, Pak, ini kan jelas karena IP-nya beda, kata networknya beda. Ya, tentu aja nggak bisa. Walaupun dibuat VLAN itu. Oke, sekarang kita bisa buat ini jadi satu network. Misalnya 10, tadi 122, ini jadi 3 misalnya. Ini jadi 4 misalnya. Network 10, ini jadi 4. Itu. Yang ini kan 10 1, ini 10 2, ini 10 3, ini 10 4. Nah, secara network ini udah satu network dan ini satu switch, harusnya dia bisa saling terkoneksi. Tapi secara logical ini kita sudah bagi bahwa port 1 sampai 2 ini adalah VLAN 10, port 3 sampai 4 ini VLAN 20. Nah, ini kita coba tes ke sini. Nah, tetap valid ya. Ya, atau kalau kita mau coba ping, kita bisa ke 92.168 titik ke 10.1. Nah, ini request timeout. Ya, karena dia beda VLAN ID, artinya dia beda network. Nah, jadi di sini kita rubah lagi lah, dia menjadi 21. Ini 22. Oke. Nah, seperti ini sudah paham ya penggunaan VLAN. Nah, berikutnya kita akan masuk ke suite lantai 2-nya ya, suite lantai 2-nya. Jadi kita buat sini suite lantai 2-nya. SW lantai 2. Ya, suite ke suite kabelnya apa? Kabelnya adalah cross. Ya. Walaupun sekarang nggak perlu ya, pakai strike aja udah bisa. Karena sudah full duplex ya. Nah, karena ini pakai tracer ya kita harus mengikuti kaidah yang benernya gitu. Harus pakai cross. Berarti di sini kita buat lagi PC-PC-nya. Sama kayak di lantai 1, di lantai 2 pun kita buat VLAN 10 dan VLAN 20. Ethernet 1 sampai 2 itu masuk ke VLAN 10. Ethernet 3 dan 4 masuk ke VLAN 20. Oke. Ini saya lurusin dulu. Oke.
Ya, ini VLAN 20 yang hijau, ini yang kuning VLAN 10. Oke. Udah, sekarang kita tinggal konfigurasi VLAN di suite lantai 2. Nah, kalau terjadi seperti itu tinggal Ctrl Shift 6. Kita buat VLAN dulu, VLAN 10 name teknisi. Exit. Buat lagi. Ini kalau kita males tinggal gini aja, ke atasin. Nah, sudah ada. Ini kita ganti jadi marketing. Oke, dah. Sudah ada VLAN, 2 VLAN, kita verifikasi 2 VLAN, ada VLAN 10 dan VLAN 20, teknisi marketing statusnya aktif. Kita masukin 1 2 ini ke VLAN teknisi sama seperti tadi. 3 dan 4 masuk ke VLAN marketing atau VLAN 20. Oke, masih ingat caranya, interface range FA01 sampai dengan 2, switch port, akses VLAN 10. Exit, kita bisa verifikasi do show VLAN. Nah, ini sudah masuk. 1 2 sudah masuk ke VLAN teknisi. Sekarang masukin 3 dan 4. Interface range FA0 3 sampai dengan 4, switch port, akses VLAN 20. Kita cek do show VLAN. Nah, ini sudah selesai juga. Nah, sekarang kita konfigurasi IP-nya. Ini IP belum dibuat ya. Ini kita buat IP-nya. 192.168.10.3. Ini titik 4. Ini 20, berarti 23 ya, 123. Nah, oke. Ini 20.3, ini 20.4. Oke, jadi sudah urut ya. Ya, jadi urutnya ini 10.1, 10.2, 10.3, 10.4. Ini 21, 22, 22, 23, 24. Nah, apakah sudah bisa sekarang? Coba kita tes. Dari suite lantai 2 connect ke suite lantai 1 di VLAN 20. Saya clear dulu, kita ulang lagi. Pengujian dengan menggunakan ini aja ya, pingnya. Nah, ini kenapa masih valid? Coba yang sebelahnya di VLAN 10. Nah, sama, masih valid. Kenapa? Nah, ya ternyata kita belum mengkonfigurasi yang namanya VLAN trunking. Ya, jadi switch lantai 1 belum mengenali bahwa di switch lantai 2 ada VLAN ID 10 dan VLAN ID 20. Nah, makanya di sini kita perlu mengkonfigurasi trunking. Nah, trunking ini bisa kedua-duanya kita buat trunking atau satu saja pun sudah bisa. Nah, kita bisa konfigurasi trunking di salah satu switch ini ya, mau di 1 atau 2. Ya, saya contoh dibuat di switch 1. Nah, di sini untuk buat switch trunking kita lihat dulu dia terkoneksinya ke switch lantai 2 menggunakan port apa. Nah, menggunakan port gigabit 01, 0/1. Nah, berarti kita masuk dulu ke port interface GI01. Nah, di sini kita tinggal buat switch port access switch port mode trunk. Nah, cukup. Itu doang perintahnya. Ya. Jadi kita mengizinkan switch atau VLAN 10 dan VLAN 20 melewati GI01 gitu. Ini tinggal kita cek dulu interface trunk. Nah, di sini terlihat ya ada low VLAN low and active management domain
yaitu dari VLAN 1, 10 sampai 20. Ini yang bisa dilewati. Ya. Jadi verifikasinya tinggal do show interface trunk untuk melihat sudah bisa dilewati belum tuh di GI 01. Ya. Ini pun kita simpan ya. Simpan, kita cek juga di bagian switch layer, di switch lantai 2. Ya. Kita cek, berarti tinggal do show interface trunk. Nah, ya, jadi di port 2 tadi saya bilang nggak perlu kita konfigurasi, jadi udah otomatis terkonfigurasi sebagai trunking dan sudah di allow untuk VLAN 1 sampai dengan 20. VLAN 1, 10, 20 sudah di allow, artinya bisa melewati antara switch layers di lantai 1 dan lantai 2. Sekarang kita coba tes. Nah, jauh ujung. Nah, oke, sudah sukses. Ini pun sudah sukses juga. Oke, ini trunking ya. Jadi kita bisa membuat antara switch di lantai 1 dan lantai 2 bisa berkomunikasi dengan VLAN ID yang sama. Nah, yang belum di sini adalah beda VLAN ID-nya. Nah, ini belum bisa. Nah, tadi di penjelasan pertama saya kita harus membutuhkan namanya router untuk menghubungkan antar VLAN ID. Maka di sini kita butuh router. Router apapun bisa ya. Saya mau pakai router yang ini lah atau yang ini. Oke, kita buat router di sini atau router ada di atas boleh. Saya tarik ke bawah aja biar routernya di atas. Oke, routernya ada di lantai 1. Di sini routernya kita koneksikan dengan switch. Berarti kabelnya adalah strike. Ya, ini saya buat GI 00. Pas Ethernet 00. Ini saya ambil ke 24 ujungnya. Nah, ini 00, ini 24. Nah, yang perlu kita konfigurasi di sini adalah yang pertama di routernya. Di routernya. Nah, di routernya kita lihat tadi di sini dia di pas Ethernet 0/0. Kita masuk dulu ke interface FA 0/0. Ya. Secara default pas Ethernet atau interface yang ada di router adalah keadaannya shutdown. Nah, maka kita harus membuat dia menjadi aktif atau running. Ini caranya tinggal tambahkan perintah 0/1. Nah, sudah up. Ini kita bisa cek do show IP INTPR. Nah, ini sudah up. Status protokol juga up. Ya, ingat status itu adalah kondisi Ethernetnya ya. Dia sudah running atau belum, atau shutdown atau tidak shutdown. Kalau protokol berarti kondisi si kabelnya terpasang dengan baik atau tidak. Oke, ini kita sudah berada di pas Ethernet 00 dan lihat kondisinya juga sudah up. Nah, di sini kita keluar lagi, kita membuat interface virtualnya. Ya, interface virtual untuk mengkoneksikan antara VLAN 10 dan VLAN 20. Ya, jadi kan secara fisikal dia connect ke pas Ethernet 00, nanti secara logical dia akan connect ke virtualnya masing-masing. Jadi pas Ethernet 001 pas Ethernet 0/010, nah untuk VLAN 10, pas Ethernet 0/0.20 untuk VLAN 20. Nah, jadi di sini kita buat dulu interface virtualnya. Pas Ethernet 0/0.10. Nah, sudah up. Nah, ini nggak perlu di shutdown lagi karena sudah up, karena mengikuti dari pas Ethernet yang awalnya. Ya, pas Ethernet physicalnya. Ya, ini kan virtualnya atau logicalnya. Nah, di sini kita buat atau kita definisikan terlebih dahulu adalah jadi untuk menghubungkan antar VLAN ID dia membutuhkan yang namanya protokol 802.10.1Q. Nah, jadi kita definisikan dulu
protokol 802.10.1q. 802 ya, .1q ya, protokol .1q-nya, sorry, bukan 802 ya, tapi .1q-nya. Jadi tinggal encapsulation. Nah, ini ada di sini ya, di modul ini udah kita buat. Saya sudah membuatnya di sini. Nah, seperti yang di sini ya. Nah, nih. Ya. Nah, kita kalau mau lihat di sini encapsulation .1q 10. Nah, mengikuti yang atas ini. Baru kita kasih IP address. Oh, sebenarnya salah nih ya. Harusnya IP address itu baru ini ya, encapsulation. Oke. Nanti kita cek aja dulu apakah muncul atau enggak. Kita buat IP address 192. Nah, ini buat gateway-nya 168.10.254. Saya buat di sini 255.255.255.0. Nah, oke. Kita simpan dulu 2R exit. Kita cek dulu show IP INTBR. Kalau dia muncul IP berarti oke nih. Nah, nih dia muncul IP. Nah, berarti udah oke. Sekarang kita buat lagi interface apa? GI 00.20 interface GI 0, sorry, GI pas ethernet ya, FA 00/20. Nah, tinggal kita buat di sini adalah encapsulation .1q 20. Ini kita kasih IP address 192.168.20.254 255.255.255.0. Nah, ini kita simpan WR. Nah, sekarang kita bisa cek di sini do run. Nah, ini udah .1q10, ini .1q20. IP-nya sudah masuk juga. Ya, ini jadi gateway-nya. Oke, ini sudah selesai. Ini kita simpan juga ya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah di sini, di switch-nya lagi. Nah, karena dia terkoneksi ke router, ke port 24, berarti di switch ini perlu kita tambahkan trunking lagi. Berarti di sini, kita masuk ke interface. Pas Ethernet 24 switch port mode trunk. Nah, kita cek do show interface trunk. Nah, ini dia di port 24 nah 1 10 20 ini udah ada. Oke, udah low. Oke, kalau udah, jadi fokus kita ke sini ya, di low and active management domainnya ya. Nah, mana yang sudah dilewati sama si trunkingnya. Oke, kalau udah, sekarang kita tinggal memasukkan gateway di setiap-tiap ini. Ingat tadi yang 10 itu 254. Kita copy aja biar cepat. Ini juga sama 254. Oke, ini 254 gateway-nya. Jadi butuh gateway ya kalau menghubungkan beda VLAN ID. Nah, ini yang bagian VLAN 20. Diganti jadi 20.254.254. Oke, ini tinggal kita paste aja. Oke, dah. Kalau sudah, sekarang kita coba tes antar VLAN ID yang berbeda. Nah, kita 2 kali. Nah, sukses. Ya. Sekali lagi ke sini. Sukses. Oke, sini.
sukses. Nah, oke. Nah, itu yang disebut dengan inter-VLAN routing. Ya, jadi saya recap. Tadi kita belajar apa itu VLAN. Ya, kan kita sudah tahu. Dengan VLAN kita bisa membagi IP network ya dari switch dengan secara logical. Intinya bisa seperti itu. Terus kita buat sini VLAN aksesnya atau mendaftarkan Ethernet switch ke dalam VLAN. Terus lagi kita sudah belajar lagi yang namanya trunking. Ini trunking ya. Trunking itu berarti VLAN ID apa saja yang bisa dilewati dari port tersebut ya, sehingga dia bisa saling berkomunikasi. Dan yang terakhir kita sudah belajar yang namanya inter-VLAN routing atau orang juga nyebutnya route on stack ya, dari VLAN ID yang berbeda bisa terkoneksi. Oke, cukup sekian pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan nanti kita bahas di forum diskusi yang ada di kampus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.